Yunani kuno merupakan salah satu peradaban yang memberikan pondasi bagi filsafat Barat. Di antara nama-nama besar yang muncul dari era ini, dua tokoh yang tidak dapat dilewatkan adalah Socrates dan Plato. Socrates, seorang filsuf yang terkenal dengan metode dialektikanya, menjadi inspirasi utama bagi muridnya, Plato. Hubungan antara keduanya bukan hanya sekedar guru dan murid, tetapi juga pencetus perubahan besar dalam pemikiran filsafat. Socrates lahir pada tahun 470 sebelum Masehi di Athena, Yunani. Ia berasal dari keluarga kelas menengah. Ayahnya Sophroniscus adalah seorang pemahat, sementara ibunya Fenarete bekerja sebagai bidan. Tidak banyak yang diketahui tentang masa kecilnya, tetapi diketahui bahwa Socrates tidak terlalu memedulikan kekayaan atau status sosial. Ia lebih tertarik pada pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang kehidupan dan moralitas. Meskipun ia dikenal sebagai salah satu filsuf terbesar, Socrates tidak meninggalkan tulisan apapun. Semua pemikirannya direkam oleh murid-muridnya, terutama Plato. Socrates sering berdiskusi di agora, alun-alun kota Athena, dengan siapapun yang bersedia berbicara dengannya. Metodenya yang dikenal sebagai metode Socrates melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis yang memancing pemikiran mendalam. Socrates percaya bahwa kebijaksanaan sejati hanya dapat dicapai melalui introspeksi. Slogan terkenalnya, "Kenali dirimu sendiri," mencerminkan keyakinannya bahwa pemahaman diri adalah kunci kebijaksanaan. Ia juga menekankan pentingnya etika dan kebajikan dalam kehidupan manusia. Metode Socrates terdiri dari dialog terbuka, di mana ia akan mengajukan serangkaian pertanyaan untuk menguji kepercayaan seseorang. Dengan cara ini, ia mengungkap kontradiksi dalam pemikiran mereka, yang memaksa mereka untuk merenungkan kembali pandangan mereka. Namun, pendekatan ini sering membuatnya dianggap mengganggu dan tidak dihormati oleh beberapa pihak, terutama mereka yang memiliki kekuasaan. Plato lahir pada tahun 428 atau 427 sebelum Masehi. Berasal dari keluarga bangsawan Athena, ia awalnya tertarik pada dunia politik. Tetapi, pertemuannya dengan Socrates mengubah jalan hidupnya. Socrates menjadi mentor yang mempengaruhi pemikiran dan pandangan hidup Plato secara mendalam. Ketika Socrates dihukum mati pada tahun 399 sebelum Masehi, Plato sangat terpengaruh. Pengalaman ini mendorongnya untuk meninggalkan politik dan fokus pada filsafat. Ia bertekad untuk melanjutkan warisan gurunya melalui tulisan-tulisannya yang menjadi landasan bagi filsafat Barat. Plato mendirikan akademi di Athena, sebuah institusi pendidikan yang dianggap sebagai universitas pertama di dunia Barat. Akademi ini menjadi tempat bagi para pemikir untuk berdiskusi dan memperdalam berbagai bidang ilmu, termasuk filsafat, matematika, dan ilmu alam. Karya-karya Plato sebagian besar berbentuk dialog, di mana Socrates sering menjadi tokoh utama. Beberapa karyanya yang terkenal meliputi yang pertama, Republik. Dalam karya ini, Plato mengeksplorasi konsep keadilan dan bentuk pemerintahan ideal. Yang kedua, Apologi, sebuah catatan tentang pembelaan diri Socrates di pengadilan. Yang ketiga, Phaedo, dialog tentang jiwa dan kehidupan setelah kematian. Dan yang keempat, Simposium,
sebuah eksplorasi tentang cinta dan keindahan. Hubungan antara Socrates dan Plato bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga sebuah persahabatan intelektual. Socrates menginspirasi Plato untuk mempertanyakan segala sesuatu dan tidak pernah menerima kebenaran begitu saja. Di sisi lain, Plato membantu menyebarkan pemikiran Socrates ke seluruh dunia melalui tulisan-tulisannya. Warisan Socrates dan Plato tidak hanya mempengaruhi filsafat, tetapi juga ilmu pengetahuan, politik, dan seni. Metode Socrates menjadi dasar bagi pemikiran kritis, sedangkan karya-karya Plato membentuk fondasi bagi filsafat Barat. Akademi Plato melahirkan murid-murid besar lainnya, termasuk Aristoteles yang kemudian menjadi guru Alexander Agung. Socrates dan Plato adalah simbol dari pencarian kebenaran yang tidak pernah berakhir. Hubungan mereka sebagai guru dan murid adalah contoh bagaimana pengetahuan dapat diwariskan dan ditransformasikan untuk generasi mendatang. Dengan memahami perjalanan hidup mereka, kita dapat menghargai warisan intelektual yang telah membentuk dunia kita hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.